Assalamualaikum sob. Pada video kali ini saya ingin sharing lagi nih. Jadi setelah melalui 14 hari penderitaan COVID, ternyata justru di atas 14 hari ini ya. Jadi setelah melewati 14 hari ini ada hal yang lebih menyakitkan daripada COVID tersebut. Jadi alhamdulillahnya lingkungan sekitar saya ini support banget ya. Jadi tetangga-tetangga saya support banget. Jadi seperti ngirimin vitamin waktu saya sakit COVID, terus ngasih makanan. Jadi di saat kita keluar mereka datang gitu. Jadi misalkan mereka ngeliat kita keluar, ya mereka langsung pada ngasih ini, ngasih itu. Jadi tuh bermanfaat banget buat kita karena untuk bertahan setiap harinya ya. Jadi tuh benar-benar membantu ya, namanya vitamin, sayur-sayuran, makanan tuh ngebantu banget untuk kita bertahan setiap harinya karena kita nggak bisa belanja keluar kan ya, karena kan nggak boleh dan diawasi juga oleh RT, nanti malah dilaporin. Dan kita sendiri pun tahu diri sehingga pagernya itu kita gembok supaya nggak ada orang yang masuk juga. Terus kan biasanya kan ada yang suka COD tuh datang ke sini, jadinya semuanya kita tolak. Terus fitur-fitur yang COD itu kita matiin kecuali yang kirim-kirim biasa. Karena kan yang ngirim kan admin ya, jadi bukan saya. Sehingga kalau misalkan kirim-kirim biasa itu ya bisa dikirim langsung dari gudang gitu. Jadi nggak perlu lewat rumah saya lagi. Nah, terus di sini apa sih yang lebih menyakitkan dari COVID? Jadi setelah 14 hari dinyatakan sehat, terus virus COVID-nya sudah negatif gitu ya. Kalau misalkan kita cek, tapi justru ada di sini ya, apa ya, gimana nyebutnya ya? Di sini kita bisa tahu mana yang benar-benar teman kita. Memang di saat kita sakit kita bisa membedakan mana yang teman dan mana yang dibilang bukan teman juga bukan, tapi karena masih teman ya. Intinya mana yang benar-benar peduli sama kita dan yang mungkin menjadi kurang peduli gitu ya. Karena di saat kita sakit aja di situ udah bisa ketahuan ya, misalkan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita itu ngirim-ngirimin bantuan apapun itu, walaupun cuman bertanya dari WhatsApp, itu ya juga bisa menyemangati kita ya, membuat kita senang gitu. Terus kalau misalkan sebagian besar, ini saya yakin sih sebagian besar banyak yang merasakan juga. Jadi contohnya ya, sebelum saya kena COVID, beberapa bulan yang lalu, itu udah lama banget sih, orang tua saya juga kena COVID, ibu saya, bapak saya kena COVID. Nah, anak saya kan tinggalnya sama saya. Jadi beda ya. Jadi anak saya nyebut mereka itu ya kakek nenek gitu ya. Beda, rumahnya beda, tapi anak saya sudah kena apa sebutannya, diskriminasi apa ya. Jadi di saat dia bermain ke tempat temannya itu nggak boleh, tapi bukan yang di RT saya ini, bukan di lingkungan saya yang di sini gitu. Maksudnya anak saya bermain ke tempat yang jauh gitu, ke temannya yang saya, justru yang kayaknya COVID saya ditularnya dari dia ke anak saya, ke saya gitu ya. Justru anak saya nggak boleh main pada saat itu ya, pada saat normal semua anak saya nggak boleh main di sana katanya karena nenek kakeknya kena COVID. Padahal kita juga tinggalnya beda, dan untuk kesana juga jarang banget ya, mungkin seminggu sekali atau bahkan udah 2 minggu lebih waktu itu nggak pernah kesana gitu. Karena ya memang orang tua saya juga kerja ya, ibu saya kerja, terus bapak saya juga ya punya pekerjaan sendiri walaupun serabutan, jadi ya memang jarang ketemu walaupun kesana juga. Sehingga kalau anak saya kesana juga mau main apa gitu, di sana nggak ada orang ya. Dari situ aja saya langsung tergambarkan anak saya, wah kayak diskriminasi. Akhirnya selama kakek neneknya tersebut kena COVID, akhirnya anak saya jadi ikutan mengurung diri di rumah karena nggak ada yang mau main dengan dia. Tapi kalau lingkungan sini tetap mau main. Jadi kalau misalnya di sini kan biasanya sore itu jam 5 sore atau malam main di sini. Cuman kalau pagi sampai siang gitu, nah dia nggak punya teman, jadinya sendirian. Karena orang sini aktifnya anak-anaknya itu biasanya sore, jam 5 sore terus sampai malam gitu ya. Malam juga setelah maghrib, setelah isya mereka kumpul lagi kalau di sini. Dan di saat kita kena COVID, disitulah mulainya. Jadi ada beberapa yang benar-benar menjaga jarak, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Kalau misalnya tetangga sini ya masih datang bahkan sampai ke rumah ngasih gitu secara langsung. Ini vitamin ya, tetap jaga jarak kita ya. Dan sesuai protokol, saya juga pakai masker gitu. Namun setelah 14 hari, mungkin kita masih ada sisa-sisa recovery ya. Jadi seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau misalnya kayu atau tembok ditancap pakai paku, terus pakunya ini penyakit ya. Nah, pakunya diambil. Jadi virusnya udah diambil nih, penyakitnya dibuang gitu. Kan masih ada bekas tancepannya, masih bolong di sini. Nah, itu dia yang sedang proses recovery. Jadi sisa-sisa penyakit lama yang diungkit lagi sama COVID, yang dikeluarkan lagi sama COVID, itulah yang sedang kita perbaiki. Maksudnya sedang di recovery oleh tubuh saya gitu.
Namun kalau saya sendiri ya orangnya sudah mental baja ya, karena memang dulu kerjaannya nggak tahu diri gitu ya, waktu kerja di perusahaan-perusahaan itu ya memang kerjaannya apa ya, mungkin anak-anak bilangnya pekerjaan orang gila gitu, karena hanya orang gila aja kayaknya mau kerja di sana. Jadi mental saya sih sudah terbiasa kuat ya. Tapi kalau istri saya itu kan ya orang biasa gitu, ibu rumah tangga biasa, makanya di sini akhirnya dia juga merasakan apa yang dulu dirasakan oleh anak saya. Tapi bukan dari tetangga sini ya. Kalau tetangga sini itu nggak ada masalah. Jadi mereka apa ya, mereka bener-bener care banget gitu, jadi mereka peduli, empatik gitu. Nah, di sini yang dirasakan oleh apa ya, istri saya itu ada sebagian orang yang justru merasa ketakutan dengan COVID-nya tersebut. Jadi mereka kayak bener-bener sangat-sangat takut dengan COVID-nya tersebut, sehingga justru malah menghilangkan rasa empatiknya mereka gitu. Misalkan ibaratnya udah ngebantu enggak gitu, terus di apa ya, ketemu juga nggak berani, terus apa lagi ya, jadi di saat kita mau berkomunikasi dengan dia, misalkan mau ketemu bertamu atau apapun itu, jadi benar-benar ditolak mentah-mentah gitu jatuhnya. Terus jadi ketemu aja nggak mau gitu, ibaratnya ngelihat dari jauh gitu, padahal ya kita sebenarnya udah negatif semua ya kan. Kemarin juga sudah saya share suratnya di video yang pertama gitu. Jadi ternyata walaupun kita sudah sembuh dari COVID, masih, kalau saya sih ngebayanginnya gini, kita masih dianggap seperti zombie oleh sebagian orang. Ini nggak semua ya, hanya sebagian orang. Makanya di sini kalau saya pikir-pikir, jika banyak OTG ya, orang tanpa gejala di luar sana yang punya imun kuat, mereka kan hanya bahkan nggak ngerasain apa-apa gitu walaupun mereka positif. Mereka beli makanan, terus mereka ke minimarket, ke supermarket, ke warteg, mungkin kemanapun mereka jajan, mereka belanja, ya bisa jadi suatu saat mereka bersin gitu ya, atau mereka batuk walaupun sekali dua kali, ya kan bisa aja virusnya nyebar. Dan orang yang di sekitarnya apakah tahu gitu ya kalau misalkan orang tersebut positif, karena orang tersebut normal. Jadi maksud saya kayak kita pesan barang online, apakah kurirnya misalkan megang barang-barang yang lain yang mungkin ada terpapar virusnya gitu, terus sampai ke rumah kita, apakah aman? Kalau di rumah saya sendiri disediain semprotan sanitizer di depan rumah ya, jadi untuk barang yang keluar dari sini dan barang yang masuk itu kita semprot dulu. Walaupun kalau kardus ya jadinya kardusnya ya jadi basah jatuhnya, tapi ya itu kan demi keamanan ya. Cuman ya di sini pesan saya buat sobat yang belum terkena COVID ya, alhamdulillah ya yang pada sehat, terus tetangganya ada yang kena COVID, itu saran saya dibantu, dibeliin makanan, dikirimin vitamin, apapun itu yang bisa semampu kita aja deh kita bantu, atau mungkin ditanyain via WhatsApp gimana kondisi. Kalau misalnya emang dia masih bisa jawab WhatsApp gitu, setidaknya bertanya aja. Terus kalau misalkan saudara jauh ya mungkin bisa kirim-kirim Gojek ya. Kalau saudara saya alhamdulillah banyak banget yang ngirimin pakai Gojek ya, ngirimin makanan itu padahal jauh gitu ya. Mereka kan kalau Gojek itu kan bisa mesen di daerah mana aja gitu, jadi kirimnya ke sini, mereka dari ya setidaknya yang terdekat lah dari sini. Terus bagi sobat yang mungkin takut, yang saya bilang sebagian orang yang takut gitu ya, kalau emang benar-benar takut banget, takut tertular, setidaknya masih tunjukkan rasa empatiknya, jadi dibantu entah kirim sembako. Pokoknya jangan sampai menyakiti orang yang terkena COVID tersebut. Bukan terkena ya, sebenarnya sudah sembuh dari COVID tersebut. Ibaratnya sembuh secara jasmani, rohani, tapi setelah COVID, setelah 14 hari justru tersakiti secara mental. Karena saya merasa juga, wah mungkin dianggapnya seperti zombie ya. Jadi orang-orang pada takut gitu ngelihat dia, ketemu dia langsung pada bubar. Terus dia lewat dianggap bawa virus, terus benar-benar perlindungan penuh langsung tiba-tiba ditutup. Jadi menurut saya ini menjadikan trauma baru bagi orang yang sudah sembuh dari COVID. Jadi mereka seperti trauma, padahal mungkin mereka udah kangen ya pingin kumpul-kumpul, tapi di saat kumpul-kumpul ternyata dia datang yang lain bubar gitu ya karena takut. Kalau misalkan memang takut ya bilang aja, sorry gue masih takut sama lu. Atau mungkin ya bisa cari referensi di YouTube, di media sosial lainnya, apakah orang yang setelah kena COVID tersebut terus sembuh masih bisa menularkan gitu ya. Walaupun dites misalkan sudah negatif, apakah masih bisa menularkan. Jadi ya setidaknya walaupun takut tapi tidak menyakiti orang yang pernah kena COVID. Itu sih saran dari saya, supaya ya sobat paham ya, sobat yang belum kena itu paham bagaimana perjuangan mereka yang kalau saya pribadi kan berat banget gitu ya. Berat banget tuh, bagi saya berat banget. Itu ibaratnya bener-bener wah
Saya kemarin nggak bisa digambarin dengan kata-kata deh. Berat banget, sudah sembuh gitu. Terus ibaratnya kita mau menormalisasi lagi ya, kita mau hidup normal lagi, keluar gitu, sesuai dengan protokol kesehatan ya, pastinya pakai masker segala macem. Tapi ya tiba-tiba orang takut. Kalau saya pribadi ya, saya mental baja ya, jadi ya saya malah senang dianggap zombie karena orang-orang pada bubar gitu ya, jadi saya jadi bahan lelucon aja. Tapi kalau saya sih alhamdulillah sih nggak ngerasain hal tersebut. Tapi kalau kayak keluarga saya yang lain, ada yang merasakan hal tersebut. Oke, semoga video sharing saya kali ini bermanfaat bagi sobat yang belum kena COVID. Silahkan cari vaksin terdekat. Kalau ada yang gratis langsung aja hajar bro. Dimanapun itu hajar, karena di saat sobat sudah kena COVID itu benar-benar kerugiannya banyak banget, secara materi, secara fisik, secara wah banyak banget deh. Jadi lebih baik divaksin. Kalau misalkan nggak percaya ya terserah sobat, saya juga nggak memaksakan. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di like. Sampai jumpa kembali, wassalamualaikum.